Semester ini adalah semester yang paling kutunggu-tunggu, dimana menuju semester akhir ini para mahasiswa harus melakukan kuliah kerja nyata atau KKN. Namaku Rizwan, seorang mahasiswa manajemen pariwisata di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Aku cukup semangat dengan KKN kali ini, karena untukku sendiri bisa menjadi pengalaman yang menarik. Dan benar saja, KKN saat itu bukan hanya menjadi pengalaman yang menarik, tapi menjadi pengalaman yang paling menakutkan juga untukku. Singkat cerita, hari pertama KKN pun dimulai. Aku, Rizka, Indri, Rizky, dan teman yang lainnya tiba di salah satu homestay yang telah ditentukan kampus untuk memulai kegiatan KKN di daerah Pangalengan. Kami tiba jam 4 sore. Saat itu pemilik rumah homestay itu menyambut kami. Sebenarnya pemilik rumah tidak tinggal bersama kami, namun rumahnya tidak jauh dari homestay ini. Setelah memberikan kunci, ibu itu tidak berkata apa-apa lagi. Tidak ada pesan-pesan harus ini atau itu. Yang jelas, dia hanya berkata, "Semoga betah." Melihat dari tempat homestay ini, sepertinya kita akan betah. Rumahnya cukup besar, bersih, dan terawat. Namun memang bangunan ini sepertinya bangunan sudah lama. Kita mengawali kegiatan dengan bersih-bersih dan bereskan barang-barang untuk keperluan 1 bulan mendatang. Ada beberapa kamar di sana, namun kami putuskan tidak ada yang memakai kamar, melainkan kita bersama-sama akan tidur di ruang tengah, karena ruang tengah ini cukup besar, bisa memuat lebih dari 20 orang. Malam semakin larut. Setelah bersih-bersih dan lain sebagainya, membuat kami cukup kelelahan. Di ruang tengah itu kami tidur memakai kasur seadanya, agar kebersamaan dan tidak membeda-bedakan. Hingga malam pun semakin larut. Aku mulai terlelap tidur. Sampai ada sebuah tangan yang menepuk-nepuk bahuku. Kontan aku terbangun, dan ketika ku buka mata, ada seorang perempuan duduk tepat di sebelahku. Tangannya menepuk-nepuk bahuku, berusaha membangunkanku. Karena gelap, aku tidak terlalu jelas melihat siapa perempuan itu dan bagaimana wajahnya. Dan ketika aku duduk,
Ternyata itu temanku, Rizka. Apaan sih lo? Bikin kaget aja. Bangunin gue tengah malam kayak gini, kenapa sih? Wan, jangan teriak-teriak. Coba lo dengerin deh. Ada suara cewek nangis. Lo denger gak? Cewek nangis? Dada aja lo. Aku lalu memasang telingaku, coba mendengarkannya. Dan iya, jelas memang ku dengar suara tangis seorang perempuan. Namun aku tidak mau Rizka malah menjadi ketakutan. Aku coba menenangkan dia. Ada suara apa-apa? Tenang ya. Kalau ada juga paling tetangga sebelah. Ada suara apa-apa kok. Udah. Serem banget. Jadi takut gue. Ya udah, makanya tidur aja. Jangan mikir yang aneh-aneh. Baru hari pertama juga jangan dibikin parno. Oke? Begitu kataku. Meskipun aku berkata begitu, sebenarnya aku pun mendengar dengan jelas. Sampai-sampai membuat bulu kuduku berdiri seketika. Akhirnya kita abaikan suara itu dan kembali tidur. Ternyata hal janggal ini pun berlanjut, terutama untukku. Atau mungkin entah hanya aku saja. Hampir setiap malam suara tangisan itu selalu terdengar. Suaranya memang agak jauh dari ruang tengah. Kurasa dari arah kamar mandi. Namun aku coba tidak bercerita apa-apa. Takutnya malah mengacaukan, dan suasana KKN-nya malah menjadi menakutkan. Aku pun menyimpan cerita itu. Sudah hampir 2 minggu berlalu. Pada hari itu, temanku bernama Acin agak tidak enak badan. Biasanya dia membawa obat khusus jika dia sudah mulai tidak enak badan seperti itu. Namun karena tidak ada, dia pun meminum obat seadanya yang ada pada teman-teman ketika itu. Kami pun menyuruhnya untuk beristirahat. Namun yang terjadi, ternyata obatnya tidak cocok. Malah membuat badannya gatal-gatal karena alergi. Sorenya kami pun bawa Acin ke salah satu klinik yang tidak jauh dari desa itu. Setelah diberi perawatan, dokter pun menyuruhnya untuk beristirahat semalaman. Karena di luar dingin dan kami takut alerginya malah semakin parah, kami sepakat untuk Acin
agar tidur di salah satu kamar di rumah itu. Acin pun lalu tertidur, dan kami meninggalkannya di kamar itu sendirian. Aku, Rizka, dan 2 temanku lainnya duduk di dekat kamar Acin sambil membahas agenda selanjutnya untuk kegiatan besok. Seketika obrolan kami terhenti ketika terdengar suara kaca jendela yang dipukul-pukul dari dalam kamar Acin. Kontan kami semua masuk ke kamar Acin, dan Acin terlihat sedang duduk sambil menarik selimutnya memandang ke arah jendela. Cin, lo kenapa? Hei. Acin perlahan melihat ke arahku. Wajahnya pucat dan ketakutan. Dan tiba-tiba, Cin, Acin berlari keluar dari kamar. Kami pun mengejarnya. Kini dia duduk di atas sofa, badannya gemetar, wajahnya ketakutan. Oi, kenapa lo? Acin, hei, kenapa sih? Dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Cin, lo kenapa? Ceritain kenapa? Siapa yang ngetokin jendelanya? Siapa? Ngomong aja. Siapa yang ngetokin jendelanya? Acin lalu menatapku. Dengan suara lirih, dia berbisik, "Kuntilanak." Bulu kuduku berdiri seketika. Rizka lalu menarikku. Wan, udah deh, dia tuh lagi sakit. Jangan dipush kayak gitu. Sana. Dan menyuruhku menjauh dari Acin. Aku semakin yakin mungkin yang diganggu tidak hanya aku. Bahkan Acin pun sampai melihat sosok perempuan itu. Keesokan harinya, pada sore hari kita melakukan briefing mengenai program-program kegiatan kita di sana. Pada saat briefing yang dilakukan di tengah rumah, mataku tiba-tiba terkunci pada seseorang yang berjalan-jalan sambil mengintip-ngintip lewat jendela di teras depan pintu masuk. Coba perhatikan lagi. Iya, di teras itu aku melihat ada seorang kakek-kakek. Dia hanya melihat sinis ke dalam rumah, seperti sedang memata-matai kita. Dan tak lama dia pergi. Rizka menepuk bahuku dan bertanya kenapa. Nggak apa-apa kok. Hal-hal yang terjadi di rumah ini mulai semakin membuatku penasaran. Suara perempuan menangis, sosok perempuan yang mengetuk jendela, bahkan sosok kakek-kakek yang tiba-tiba saja mengintip-ngintip dalam rumah. Ada apa sebenarnya? Waktu pun berlalu. Malam itu kami sedang berada di luar
di halaman rumah. Dan aku ingat betul, hari itu hari Kamis, malam Jumat. Lucu itu sih dia. Siapa? Bukan. Mana ini harganya? Ada di situ. Teman gue sih. Malam itu kurasa kami terlalu berisik. Aku sudah agak khawatir. Semakin larut, satu persatu teman-temanku pun masuk ke dalam rumah untuk tidur. Menyisakan aku, Rizka, Indri, dan Rizky. Tak berapa lama setelah teman-temanku masuk, itu lagi-lagi terdengar suara orang menangis. Aku masih terdiam, coba tak bercerita apa-apa. Namun kulihat wajah teman-temanku pun nampak ketakutan. Apalagi Rizka yang kulihat menutup telinganya. Kontan aku bertanya pada mereka, "Kalian dengar juga?" Begitu kataku, dan semuanya mengangguk. Bulu kuduku berdiri. Kali ini semua mendengarnya, suara tangisan perempuan itu. Kami pun terdiam mendengar suara tangisan yang sangat menyeramkan itu. Hingga tak lama kemudian terdengar suara jeritan kencang dari dalam rumah. Refleks kami masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam rumah sudah ramai. Yang menjerit itu Syafira. Katanya saat di kamar mandi dia mendengar suara tangisan perempuan. Dan ketika melihat ke atas, dia melihat sosok perempuan dengan rambut panjang memakai baju putih, berdiri sambil menunduk menangis. Berdiri di atas bak mandi. Sosok itu tinggi dan tangan atau lengannya itu panjang sampai selutut. Setelah kejadian itu, akhirnya kami semua berkumpul pada satu titik dan berusaha agar tidak ada yang melamun. Kami mencoba berdoa dan mengaji di tengah rumah. Ku coba pastikan semuanya ada, sampai temanku Rizka, aku tidak melihatnya. Bro, lihat Rizka nggak? Rizka mana? Namun tidak ada yang melihat Rizka. Aku bergegas langsung mencarinya. Dan ketika aku lihat keluar, di luar halaman depan, Rizka sedang berjalan menjauh dari rumah. Rizka! Hei! Riz! Mau kemana lo? Rizka! Dia terus berjalan menjauh. Lantas aku mengejarnya. Ku tarik tangannya, tapi badannya terasa sangat berat. Rizka, hei, Riz, hei. Dia lalu berbalik dan saat kulihat wajahnya, astaga, wajahnya nampak berbeda. Entah kenapa raut wajah Rizka berubah menakutkan, pucat dan matanya membelalak ke arahku. Tiba-tiba Rizka seperti menangis. Udah kasihan.
Rizka kerasukan. Dan sosok itu ingin membawa Rizka. Aku coba tarik menahan Rizka yang ingin terus berjalan. Tolong! Tolong! Nu aing udah kieu mah. Sampai dari kejauhan kulihat ada yang mendekatiku. Seorang kakek-kakek yang sepertinya sama seperti yang tadi sore kulihat di depan rumah. Dia langsung berjalan dengan cepat mendekati kami, lalu memegang dahi Rizka. Seketika itu Rizka berteriak-teriak. Kontan teman-temanku yang di dalam rumah keluar dan berusaha membantu mengangkat Rizka yang berontak. Ketika coba diangkat, entah kenapa Rizka menjadi sangat berat. Bahkan berlima pun kami tidak sanggup mengangkatnya. Sampai akhirnya kakek itu berhasil mengeluarkan sosok yang masuk ke dalam tubuh Rizka. Dia lalu pingsan dan kami pun bawa Rizka masuk. Nuhun Ki. Kakek itu melirikku sinis dan menyuruh kami masuk. Dia pun lalu menceramahi kami bahwa sebenarnya kedatangan kami di sini sangat melanggar aturan adat, karena kita berisik dan kurang menuruti adat setempat. Sehingga mereka gaib yang ada di sana merasa terganggu dengan kehadiran kami. Lalu kami menceritakan semua kejadian yang dialami, dan ternyata yang mendengar suara tangisan itu bukan hanya aku, hampir semuanya. Namun kami merasa takut untuk bercerita. Bahkan sebagian temanku yang lain didatangi sosok perempuan dalam mimpinya sampai erup-erup. Kakek itu bilang, katanya sosok perempuan atau kuntilanak itu memang penunggu di sini. Tak lama kakek itu pun pergi. Tak siapa sosok kakek itu yang tiba-tiba saja muncul. Namun beberapa hari kemudian, suara tangisan, hal-hal aneh itu tidak lagi kami rasakan. Sampai kami pun selesai melaksanakan KKN itu. Ketika mengembalikan kunci rumah, ibu pemilik rumah itu tidak berkomentar apa-apa. Meskipun kami ceritakan ini itu, dia seakan bungkam atau menutupi sesuatu yang ada di sana. Sebelum pulang, aku sempat mampir ke salah satu warung yang ada di sana, sekalian berpamitan. Penjaga warung itu sempat bertanya, apa kami betah tinggal di sana? Tentu jawaban kami adalah tidak. Obrolan itu membawa aku bertanya, siapa kakek-kakek yang ada di sana? Aku menceritakan ciri-cirinya seperti apa. Dan penjaga warung itu bilang, kakek itu bernama Abah Ian. Dia memang terkenal
salah satu orang sakti di sana. Aku pun merasa memang seperti itu. Namun penjaga warung itu lanjut berkata, Abah Iya sudah meninggal. Meninggal beberapa tahun yang lalu. Bulu kuduku berdiri mendengarnya. Lanjut penjaga warung itu berkata, meskipun Abah Ian meninggal, dan ketika dikuburkan ada jasadnya, namun memang beberapa kali Abah Ian sering terlihat berjalan-jalan. Aku tidak habis pikir dengan apa yang kudengar itu. Yang jelas, semua misteri yang ada di desa itu jadi sebuah pengalaman dan mimpi burukku.